Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustaz sekalian? Insyaallah semuanya sehat. Insyaallah semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustaz sekalian, hari ini kita akan belajar IPS. Silakan Ananda buka buku SPS IPS-nya halaman 35. Nah, di halaman 35 itu yang bagian C menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama yaitu pemanfaatan hasil pertanian. Manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Nah, di Indonesia ini ada beberapa tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan ubi yang dijadikan sebagai sumber makanan pokok. Biasanya wilayah pertanian ini banyak terletak di daerah dataran tinggi. Mengapa banyak terletak di daerah dataran tinggi? Karena pada umumnya tanaman pertanian ini tumbuh dengan baik jika ditanam di daerah yang sejuk. Contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan hasil perkebunan. Nah, tanaman perkebunan ini biasanya dimanfaatkan manusia untuk berbagai kepentingan. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman. Contohnya seperti buah kakao dan biji kopi. Nah, buah kakao ini biasanya dimanfaatkan dan diolah menjadi coklat, sedangkan biji kopi dapat diolah menjadi minuman yang nikmat. Nah, yang kedua yaitu bahan baku obat-obatan. Contohnya seperti mahkota dewa dan kayu putih. Nah, mahkota dewa ini dapat diolah menjadi pil, sedangkan kayu putih dapat diolah menjadi minyak kayu putih. Nah, yang ketiga yaitu bahan baku industri. Nah, apa saja contohnya? Seperti kapas dan karet. Nah, kapas ini dapat diolah menjadi benang, lalu ditenun dan menjadi kain. Sedangkan karet dapat diolah menjadi bahan baku industri dalam membuat ban. Nah, yang ketiga yaitu pemanfaatan hasil peternakan. Nah, salah satu contoh hewan ternak yang bisa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Nah, dari sapi ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu bisa dagingnya, susunya, dan kulitnya. Nah, daging sapi ini bisa diolah menjadi sosis. Susunya bisa diolah menjadi keju. Nah, sedangkan kulitnya bisa diolah menjadi sepatu atau bahan pembuat wayang kulit. Nah, yang keempat yaitu pemanfaatan hasil laut. Nah, apa saja yang bisa kita manfaatkan dari hasil laut ini? Contohnya seperti ikan, kerang mutiara, dan rumput laut. Nah, ikan ini dapat kita manfaatkan selain ikan segar, ikan ini juga dapat diawetkan agar tahan lama dan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, sedangkan mutiara atau kerang mutiara dapat menghasilkan mutiara yang sangat dapat dijadikan sebagai perhiasan. Jadi kerang mutiara ini bisa dijadikan sebagai perhiasan. Nah, selanjutnya yaitu rumput laut. Nah, rumput laut ini merupakan hasil laut yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Di antaranya dapat diolah menjadi agar-agar dan dapat diolah menjadi nori. Nah, biasanya disajikan dalam bentuk snack atau bahan campuran dalam sushi yang merupakan makanan khas Jepang. Nah, yang kelima yaitu pemanfaatan hasil hutan. Nah, hutan ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia karena hutan ini menyimpan sumber daya alam yang melimpah berupa hasil kayu dan non-kayu. Nah, hasil kayu yang berasal dari batang pepohonan yang ditebang kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Contohnya seperti bahan bangunan dan kertas. Nah,
Selain kayu, hutan ini juga menghasilkan sumber daya alam non kayu, misalnya seperti madu hutan. Nah, madu ini diperoleh dari sarang lebah yang ada di pepohonan. Madu juga dapat dijadikan sebagai bahan baku industri obat dan kosmetik. Pemanfaatan hasil non kayu yang lainnya adalah hutan. Hutan ini yang dijadikan sebagai objek wisata seperti taman hutan raya. Nah, yang keenam yaitu pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, sumber daya alam hasil pertambangan ini banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan bahan bangunan, perhiasan, dan obat-obatan. Nah, contohnya yang pertama yaitu minyak bumi dan gas alam yang sering dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Salah satunya yaitu bensin. Nah, yang kedua yaitu besi, aluminium, tembaga, dan timah yang sering dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Di antaranya berbagai peralatan rumah tangga. Nah, yang ketiga contohnya yaitu emas dan perak. Nah, emas dan perak ini juga dapat diolah untuk perhiasan dan benda berharga lainnya. Bisa berupa emas murni atau campuran. Yang keempat yaitu contohnya yaitu pasir. Nah, pasir merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Nah, itulah anak-anak sekalian penjelasan dari Ustadz, yaitu yang mengenai tentang pemanfaatan sumber daya alam. Semoga penjelasan Ustadz ini bisa bermanfaat bagi Ananda sekalian dalam menjawab portofolio yang Ustadz berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.